Ini jelas merupakan peran Kuoda yang paling dirugikan. Meski istri tercintanya terluka, dan pembunuhnya tepat di depan matanya, dia tetap acuh tak acuh dan berlutut di depan si pembunuh dengan putus asa. Menghadapi ejekan si pembunuh, Kuoda menanggung kesedihannya. Bukan karena dia putus asa, tetapi karena dia sangat kesakitan dan tidak memiliki cinta untuk hidup. Kuoda kehilangan kerabatnya di tahun-tahun awalnya. Untuk memenuhi kebutuhan, dia terpaksa bermain formaldehida. Tetapi terjadi kecelakaan. Kuoda mengalahkan lawannya dengan satu pukulan, menyebabkan bos kehilangan $1 juta. Untuk membalaskan dendam Kuoda, Bos Meidao mengirim seseorang untuk membunuh istrinya yang sedang hamil. Pihak lain mengancam Kuoda, jika ada yang melakukan kontak dengannya, dia akan membunuh orang itu. Jelas, ini untuk memperparah hidup Kuoda daripada kematian. Agar tidak melibatkan orang lain, Kuoda memilih pergi. Meskipun dia tidak punya apa-apa, hatinya sangat baik. Gelandangan itu jatuh cinta pada sepatu Kuoda. Kuoda memperingatkannya untuk tidak main-main. Tapi saat dia melihat kaki lawan terluka parah, Kuoda tercengang dan terdiam. Tetapi keesokan harinya, tenggorokan pria itu digorok. Kuoda mencari kemana-mana, tetapi tidak ada jejak pembunuhnya. Agar tidak menyakiti orang lain, Kuoda meninggalkan tempat perlindungan. Tetapi bertabrakan dengan seorang lelaki tua. Kuoda mengabaikannya dan pergi. Memasuki sebuah toko, tepat saat dia membayar. Dia merasa bahwa dompetnya telah dicuri oleh lelaki tua itu. Bos mengira Kuoda tidak normal secara mental. Jadi dia meminta polisi yang berpatroli untuk membawanya pergi. Kedua petugas polisi ini juga bukan burung yang baik. Mereka tidak membawa Kuoda kembali ke kantor polisi. Tetapi mereka membawanya ke gedung yang belum selesai, di mana mereka meninju dan menendangnya. Ternyata Kuoda dulunya adalah polisi paling menonjol di New York. Karena karakternya yang lurus dan hatinya yang adil. Dia diperas, dijebak dan menganggur. Sekarang dia bertemu lagi dengan semua orang. Sebagai temannya, dia menghina Kuoda. Dan menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggungnya. Kuoda datang ke stasiun kereta dengan sedih. Hanya ingin mengakhiri hidup yang sia-sia dan gagal ini. Tetapi pada saat ini, seorang gadis menarik perhatiannya. Gadis itu datang ke stasiun kereta dengan panik, diikuti oleh beberapa pria bertubuh besar. Kuoda menyadari bahwa gadis itu dalam bahaya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan sisa-sisa hidupnya, untuk membersihkan sampah masyarakat. Sebelum dia sempat memikirkannya, pria itu berlari dengan cepat. Lalu meraih pintu di kereta, melompat ke gerbong dan berjalan di atap. Pada saat ini, gadis itu tidak punya tempat tujuan. Tepat ketika dia akan menghampiri gadis itu, Kuoda muncul tepat waktu. Meraih mulutnya, meraih telinganya, dan membantingnya ke tempat duduk. Melangkah maju menyerang mereka satu persatu dan mengikisnya. Lalu berbalik tanpa bayangan, mengayunkannya dengan dua kepalan tangan, dan memukul seluruh tubuh mereka. Di belakangnya, Yikala tiba-tiba bangkit dan mengunci leher Kuoda dengan teknik kunci leluhurnya. Karena tangan Kuoda terlalu cepat, jadi benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah semburan jeritan menyakitkan, mereka dilepaskan, dan satu berdiri lagi. Kuoda meremas kaki lawan, dan dengan sekali klik, dia benar-benar disterilkan. Yikara menarik pistolnya, Kuoda meraih lengannya dan mengkliknya. Kuoda mengambil pistol lawan. Lalu menembaknya dengan satu tembakan. Kuoda segera mencari gadis itu. Melihat wajah Kuoda, gadis itu mengira dia adalah pria jahat. Jadi dia menoleh dan melarikan diri. Kuoda melompat keluar dari kereta, lalu menyelinap ke kerumunan dan meninggalkan lokasi. Saat ini, kedua pria dengan jas hitam menghentikan gadis itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Ketika Kuoda muncul di belakang, melepaskan tembakan.
memukul lawan, mencengkeram leher lawan, dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Setelah membereskan kedua pria itu, Kuoda meraih tangan kecil gadis itu. Kara lain di belakangnya terus berdatangan. Kuoda menyalakan mobil dan melaju lurus ke depan. Kuoda sangat penasaran bahwa seorang gadis kecil akan dikejar oleh gangster dan polisi. Gadis ini pasti bukan gadis biasa. Karena mengejarnya, Kuoda harus menggunakan keterampilan mengemudinya dan melawan lalu lintas sepanjang jalan. Dengan bantuan asap tebal di depan, Kuoda meminta gadis itu keluar dari mobil untuk bersembunyi. Setelah itu bergegas turun dengan membawa senjata. Kuoda dengan mudah membunuh mereka dan membawa gadis itu ke hotel. Setelah belasungkawa yang menghangatkan hati, gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Ternyata gadis itu adalah seorang jenius matematika dan memiliki kemampuan memori fotografi. Menjadi perhatian Duan Kun, masyarakat teriak. Karena dia tidak percaya pada komputer, jadi dia memutuskan untuk mempekerjakan seorang gadis kecil dengan gaji tinggi. Gadis itu tidak setuju, tetapi pihak lain mengancam ibunya. Setelah menulis serangkaian kata sandi, gadis itu dibawa ke suatu tempat. Tetapi tidak lama setelah meninggalkan pangkalan, dia dibajak oleh gangster Rusia. Orang terkemuka bernama Sang Biao. Saat dia sedang menginterogasi gadis itu, polisi tiba-tiba datang berkunjung. Gadis itu menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, dan bertemu dengan Kuoda. Menurut gadis itu, ini seharusnya menjadi kata sandi brankas. Tepat ketika Kuoda penasaran, orang-orang teriak tiba di hotel tempat keduanya berada. Mereka mengancam meja depan dengan pistol. Pada saat ini, anak buah Sang Biao juga tiba satu demi satu, dan kedua belah pihak terlibat baku tembak. Kuoda memperhatikan suara tembakan, dengan cepat melepaskan pelacak dari gadis itu. Kemudian membawa gadis itu untuk melarikan diri. Namun begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan beberapa kara. Dengan cepat Kuoda menembak beberapa kara itu. Lalu Kuoda menendang pintu dan keduanya masuk. Saat ini Kuoda melihat mereka di sini. Gadis kecil itu segera bersembunyi. Sementara Kuoda melawan mereka. Kail emas terbalik mengakhiri pertempuran, sayangnya gadis itu tertangkap. Dengan mata tajam dan tangan cepat, Kuoda menangkap Kara dan melompat keluar jendela. Menghentikan taksi, mengeluarkan ponsel, dan langsung menelepon putra Singbao. Kemudian kedua belah pihak membuat janji untuk bertemu. Pria itu datang ke meja depan dan memesan segelas anggur dan garpu. Pria di sebelahnya tampak bingung. Ramuan, tidak bisa dijelaskan. Tapi di detik berikutnya Kara ditusuk dengan garpu. Kuoda mengeluarkan pistolnya, dengan cepat membersihkan Kara yang tersisa, dan melemparkannya. Ketika dia mengambil pistolnya, terdengar semburan cuk, dan meja depan di belakangnya melancarkan serangan diam-diam. Dia membawanya ke mobil, lalu menelepon Sang Biao. Mengancam dia agar mengatakan kata sandi yang sebenarnya. Jika tidak putranya akan kehilangan nyawanya. Setelah beberapa intimidasi, Sang Biao runtuh dalam sekejap. Dia langsung mengungkapkan keberadaan pin asuransi, yang berisi uang kertas 30 juta dolar AS. Dan itu disembunyikan di kasino di Chinatown, tapi dijaga ketat di sana. Untuk mencari bantuan, Kuoda menemukan polisi kulit hitam sebelumnya. Membakar kata sandi pin asuransi secara langsung. Lalu memperingatkan mereka untuk melindungi keselamatannya. Hanya karena Kuoda telah mencatat kata sandi brankas. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka akan merampok perbendaharaan, mereka segera menjadi berdarah dan mengambil senjata satu demi satu. Setelah bersiap-siap, sekelompok orang dengan motif tersembunyi datang ke lokasi.
Benar saja, tempat ini dijaga ketat. Tetapi polisi kulit hitam seolah-olah tidak melihat uang kertas selama 30 tahun. Mereka mengeluarkan orang super dengan banyak menembak, dan yang paling ganas adalah Kuoda. Melihat Kara dengan panik menekan alarm. Kuoda berbalik, memukulnya dengan pistol dan mengambil gelas anggur. Kara lain menghampiri, Kuoda dengan cepat mengambil pistolnya dan menembak kara-kara lainnya. Setelah itu, mereka menurunkan senjatanya dengan baik. Setelah membunuh semua Kara, semua orang datang ke brankas sesuai keinginan mereka. Kuoda meminta ketiganya meletakkan pistol mereka. Untuk mencegah lawan menyelinap di belakang mereka. Kuoda memutar kunci kombinasi, dan ketika dia mencapai titik terakhir, Kuoda tiba-tiba mengambil pistolnya, berbalik dan membunuh mereka berdua. Sementara kapten hanya terluka sebelah tangannya. Kemudian dia memerintahkan kapten untuk membuka brankas. Benar saja, ada tumpukan uang dolar di dalam. Sejumlah besar polisi mengepung Kuoda di luar. Keduanya membawa tas di tangan, dan mereka pergi dari sini dengan mudah. Dengan mengambil keuntungan dari posisi sebagai kapten mereka. Dari mulut kapten, saya mengetahui bahwa geng tersebut berencana membuat kesepakatan dengan wali kota untuk mendapatkan uang. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada wali kota. Kuoda pergi ke rumah wali kota, dan untuk bertahan hidup wali kota mengatakan kebenaran di baliknya. Ternyata wali kota menggunakan jabatan untuk menyogok semua uang hasil penumpasan kepada para bos politik, sehingga berhasil menjadi wali kota. Tetapi sekarang ini adalah tahun pensiun, dan ingin mendapatkan pensiun sebesar 30 juta yuan. Saya berpikir untuk menjual daftar suap kepada sekretaris Chanjiang dari kota Triad. Lalu mengirimnya ke Jiaodian, yang menanyakan daftar tersebut. Suap 15 menit sebelum transaksi, Kuoda memberitahu sekretaris tentang keberadaan dana 30 juta. Dan mengajukan syarat bahwa jika dia ingin mendapatkan 30 juta, dia akan menyelamatkan gadis itu. Kekuatan tempur orang ini di luar grafik, dia dan Kuoda disebut sebagai duo dari kepolisian saat itu. Dengan 3 atau 5 pukulan, ketiganya dipenggal dan gadis itu dibawa ke tempat yang ditentukan. Kuoda melangkah di tempat, dan keduanya dulunya adalah anggota tim. Tapi sekarang mereka saling menembak. Kuoda membuat syarat bahwa selama lawan menang, dia akan memberitahu lawan di mana 30 juta yuan itu. Saat keduanya berhadapan, gadis itu melepaskan tembakan hingga melukai pihak lain. Kuoda dengan cepat mengambil pistol dan menembaknya berkali-kali. I saw him fight before. Bad business for you. Kemudian Kuoda melepaskan kapten, dan seorang pria memberikan 50.000 yuan ke kapten. Melepaskan putra sang Biao, dan kemudian mengembalikan sisanya ke Triad. Memperingatkan pihak lain untuk tidak mencari masalah dengan gadis itu. Jika tidak dia akan memberikan bukti kejahatan kepada polisi. I don't want no more fathers. Will you be my friend? Alasan mengapa Kuoda seperti ini adalah karena dia ingin membebaskan gadis kecil itu. Sejak saat itu, Kuoda juga menemukan arti hidup.